Sebuah perenungan kontemplatif, napak tilas perjalanan sengsara Yesus. Mengapa kita melakukan perenungan kontemplatif perjalanan sengsara Yesus? Kontemplatif artinya merenungkan secara mendalam, berpikir secara seksama tentang sesuatu. Peristiwa penyaliban adalah peristiwa terpenting dalam sejarah umat manusia. Karena seluruh umat manusia yang berjalan menuju kebinasaan memperoleh kesempatan untuk menerima karya keselamatan. Kita patut mengenangnya, memperingati, dan menghayati karena masa depan kita dalam kekekalan ditentukan oleh rangkaian peristiwa dari Kamis malam sampai Jumat hari itu. Bapak Ibu sekalian, mari kita akan tunduk kepala dan kita akan menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Adapun pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas saudara sekalian damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus. Amin. Ya Tuhan, hari ini kami bersama-sama akan memperingati hari kematian-Mu di kayu salib dalam ibadah Kamis Putih. Kiranya baik acara-acara yang akan ditampilkan, terlebih firman Tuhan yang akan disampaikan, akan menjadi berkat bagi kami menghadapi dunia yang penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan, menghadapi pandemi COVID-19. Ya Tuhan, berkatilah acara ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Haleluya. Dalam nama Yesus. Amin. Pada saat itu, Yesus sangat tahu bahwa waktunya untuk menderita disalibkan demi menebus umat manusia sudah sangat dekat. Oleh sebab itu, sesudah perjamuan malam, Yesus pergi ke Getsemani, tempat di mana ia sering berdoa. Ketika ia menghadapi tantangan, ia memutuskan untuk berdoa. Kita juga sedang menghadapi tantangan pandemi COVID-19. Apakah yang kita harus lakukan? Marilah kita meneladani Yesus Kristus.
Apa yang terjadi di Getsemani? Yesus berdoa. Ia menghadapi tantangan dengan berdoa. Lukas 22 ayat 39 dan 40. Lalu pergilah Yesus ke luar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun, murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Saudara sekalian, Yesus menghadapi tantangannya dengan berdoa. E.M. Bounds, seorang penulis tentang doa, menulis di dalam bukunya, "Prayerlessness is a horrible sin." Tidak berdoa itu adalah dosa yang mengerikan. Karena ketika kita tidak berdoa, itu mempengaruhi pikiran kita, tingkah laku kita, gaya hidup kita. Berdoa bukanlah sesuatu yang boleh dilakukan atau tidak. Doa adalah sebuah keharusan. Orang akan bertahan di dalam iman Kristen yang benar ketika dia melakukan doa setiap hari. Yesus bukan hanya hari itu berdoa. Dikatakan dalam ayat yang ke-39 bahwa ia bagaimana biasa menuju ke Bukit Zaitun. Kok pikiran yang kedua adalah ia menyerahkan diri kepada kehendak Bapanya. Lukas pasal 22 ayat 42. "Ya Bapakku, jikalau engkau mau mengambil cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Seringkali kita melihat orang-orang yang dengan mudah memerintah Allah untuk memaksakan kehendaknya di dalam doanya. Siapakah kita sehingga kita menuntut Allah untuk melakukan kehendak kita? Yesus tahu bahwa sengsara sedang menantinya. Bukan hanya secara fisik, tapi dia harus menanggung dosa seluruh umat manusia. Dan itu berat baginya. Sebab itu dia bermohon agar cawan lalu daripadanya. Tetapi kemudian dia berkata, "Bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi." Kalau kita menghadapi tantangan, kalau kita menghadapi sebuah pilihan, marilah kita menyerahkan diri kepada kehendak Allah. Pokok pikiran yang ketiga adalah seorang malaikat memberi kekuatan kepadanya. Lukas pasal 22 ayat yang ke-43. "Maka seorang malaikat dari langit menampakkan dirinya kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya." Allah selalu menjawab doa-doa kita. Namun masalah yang terjadi pada saat ini adalah bukannya doa yang tidak dijawab, tetapi doa yang tidak dipanjatkan. Banyak orang terlalu sibuk untuk berdoa sehingga Allah menantikan doa-doa itu. Bukannya Allah tidak mau menjawab doa-doa kita, tapi kitalah yang tidak menaikkan doa-doa kita. Pokok pikiran yang keempat adalah peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang menetes ke bumi.
Lukas pasal 22 ayat 44. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Yesus belum pernah ketakutan. Tapi hari itu di Getsemani, dengan jelas Alkitab dia mengalami ketakutan. Dia tenang ketika menghadapi badai di laut. Dia tenang ketika orang-orang mengancam hidupnya. Tapi ketika kita melihat bahwa dia menanggung dosa umat manusia, Yesus menjadi ketakutan. Peluhnya menjadi tetes-tetes bagaikan darah yang menitik ke bumi. Tegakah kita untuk melakukan dosa? Karena untuk menebus dosa itu, ia harus mengalami ketakutan yang amat sangat. Dosa bukanlah sesuatu yang ringan. Oleh sebab itu dengan penuh kerendahan hati, marilah kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Yang kelima, Yesus menasehatkan murid-muridnya, berdoalah supaya jangan kamu masuk di dalam pencobaan. Lukas pasal 22 ayat 46. Katanya kepada mereka, mengapa engkau tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan masuk ke dalam pencobaan. Ia membutuhkan support dari murid-muridnya, tapi mereka tidur. Kata Alkitab karena berduka. Marilah kita mentaati apa yang difirmankan oleh Tuhan untuk berdoa agar kita tidak masuk di dalam pencobaan. Marilah kita menuruti nasihat daripada Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Cara yang paling ampuh untuk dapat mengatasi pencobaan adalah melalui doa. Pokok pikiran yang kedua adalah Yesus pada saat itu ditangkap di Getsemani. Yudas punya nama yang bagus, namanya berarti yang dipuji. Dia punya guru yang sangat bagus, yaitu Yesus Kristus sendiri. Dia punya lingkungan yang sangat bagus, yaitu murid-murid Yesus. Dia menyaksikan mujizat demi mujizat terjadi. Tapi mengapa Yudas 1/12 dari murid Yesus ternyata gagal di dalam perjalanan imannya? Yang pertama, Yudas adalah seorang pencuri, oleh sebab itu dia mengkhianati Yesus. Lukas pasal 22 ayat 47. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang sedang muridnya yang bernama Yudas. Seorang dari ke-12 murid itu berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Yohanes menuliskan di dalam Injilnya bahwa Yudas adalah seorang pencuri. Dia menjadi salah seorang yang diserai kas daripada rombongan itu. Tapi dia sering mengambil uang dari pundi-pundi yang dipegangnya. Yohanes pasal 12 ayat yang ke-6. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan mereka adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Cinta akan uang telah membuat 1 dari 12 murid gagal. Sebuah tanda awas-awas bagi kita semua. Pokok pikiran yang kedua adalah tidak memperhitungkan apa yang terjadi. Yudas melihat mujizat-mujizat yang dilakukannya. Tentu dia berpikir
Yesus pasti dengan mudah bisa meloloskan diri dari ancaman-ancaman para musuhnya. Tetapi apakah yang terjadi? Dia kemudian sangat menyesal walaupun dia pernah berpesan supaya mereka menyelamatkan Yesus ketika menangkap dia. Markus pasal 14 ayat yang ke-44. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Penyesalannya tidak berguna. Dia pergi ke bait Allah untuk menyerahkan uang hasil kejahatannya itu, tapi mereka tidak mau menerimanya. Seandainya dia kembali kepada Yesus, pasti Yesus akan menerimanya. Tetapi bagaimana akhir kehidupan Yudas? Matius pasal 27 ayat 3a dan 5. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Petrus menyesal dan dia memperbaiki hubungannya dengan Tuhan. Tapi Yudas pergi menggantung diri. 1/12 dari murid Yesus gagal. Bagaimana dengan kita? Apakah pengikutan kita kepada Yesus Kristus didasari pengertian yang benar bahwa Dia adalah juru selamat dunia yang mau menerima kita ketika kita gagal di dalam perjalanan iman kita? Datanglah kepadanya. Jangan putus asa. Mungkin hari ini engkau merasa hidupmu sangat tidak berguna. Datanglah kepada Yesus. Amin. Lukas pasal 22 ayat yang ke-54. Lalu Yesus ditangkap di bawah dari tempat itu. Ia mengiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Markus pasal 14 ayat 53 sampai 64. Kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua, ahli Taurat berkumpul di situ. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke dalam halaman imam besar. Dan di sana ia duduk di antara pengawal-pengawal sambil berdekat-dekat api. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang
mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Lalu beberapa orang naik saksi melawan dia dengan tuduhan palsu ini. Kami sudah mendengar orang-orang ini berkata, "Aku akan merubuhkan bait suci buatan tangan manusia ini, dan dalam 3 hari akan kudirikan yang lain yang bukan buatan tangan manusia." Dalam hal ini pun kesaksian mereka tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi. Katanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatannya terhadap Allah. Bagaimanakah pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Dalam episode ini kita melihat ciptaan yang mengadili penciptanya. Di tengah umat Israel mereka bagaikan wakil-wakil Allah. Tapi justru Allah yang mereka sembah, mereka salibkan. Dari hal ini kita akan belajar 3 poin. Yang pertama, nampaknya religius tapi tidak memiliki spiritualitas yang benar. Di dalam ayat yang ke-57 dari bacaan tadi, lalu beberapa orang naik saksi melawan dia dengan tuduhan palsu ini. Ayat yang ke-56, dalam hal ini pun kesaksian mereka tidak sesuai dengan satu dengan yang lainnya. Mereka nampaknya memiliki kerohanian yang baik, pembela-pembela kebenaran. Tapi sebenarnya mereka sama sekali tidak memiliki hubungan dengan Allah. Seandainya hubungan mereka dengan Allah baik, tentu mereka tidak akan menyalibkan dia. Ibadah mereka hanya sebatas upacara ritual belaka, dan Allah tidak tertarik dengan ibadah semacam itu. Tempat yang seharusnya menjadi tempat ditegakkannya kebenaran, malah menjadi tempat kebenaran itu dilecehkan. Yang kedua, Allah diadili oleh manusia. Sekali rasanya ketika Yesus diadili oleh manusia. Ironis sekali, memang. Tapi dalam keseharian kita, bukankah kita juga melakukan hal yang sama? Kita sering mengadili Allah ketika rencananya dalam hidup kita tidak sesuai dengan rencana kita. Mungkin tidak diucapkan ataupun mungkin tidak terucapkan, tapi jauh dalam hati kita sebenarnya kita mempertanyakan kebijakannya. Allah seolah-olah harus menuruti kita bila tidak kita berhenti untuk melayani, tidak memberikan yang terbaik bagi kemuliaannya. Sadarkah kita siapakah kita di hadapan Allah? Yang ketiga, mereka mengejar kedudukan lebih dari segalanya.
Bila ditelusuri motivasi terdalam mereka memusuhi Tuhan Yesus, hampir dapat dipastikan bahwa mereka sebenarnya takut popularitas mereka akan dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Mereka sengaja menghasut rakyat agar meragukan Yesus, supaya mereka dapat di dalam posisinya. Dalam kedudukannya itu, mereka sebagai pemimpin umat, kedudukan itu begitu penting, hingga mereka mengupayakan saksi-saksi dusta untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Pada hari Senin sebelum hari Jumat Tuhan Yesus disalibkan, Yesus juga membersihkan bait Allah. Mereka seolah-olah tersaingi ketika Tuhan Yesus berani mengobrak-abrik mereka yang hanya tertarik berjualan dan tidak tertarik untuk beribadah. Hak mereka sebagai pimpinan di bait suci seolah-olah dilanggar oleh Tuhan Yesus. Dan mereka tentu tidak menyukainya karena merasa bait Allah adalah daerah kekuasaan mereka. Amin. Ayat 50 sampai 62. Lalu Yesus ditangkap, dibawa dari tempat itu, ia digiring ke rumah imam besar, dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu, orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk di dekat api. Ia mengamat-ngamatinya, lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tetapi beberapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka? Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Ketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Petrus menyangkal Yesus. Petrus adalah murid Yesus yang spontan dalam mengekspresikan perasaannya. Hal itu tercatat
dari beberapa peristiwa. Pada waktu Yesus dipermuliakan, Musa dan Elia menampakkan diri. Petrus yang pertama berkata, "Baiklah, kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Peristiwa yang lain ketika Yesus berjalan di atas air, Petrus juga yang pertama meminta agar ia juga dapat berjalan di atas air. Bahkan ketika Yesus memberitakan bahwa dia akan menderita sengsara, maka Petruslah juga yang pertama meminta agar Yesus tidak akan mengalami sengsara itu. Dari catatan Lukas 22 ayat 54 sampai yang ke-62, ada 3 pelajaran yang penting yang akan kita cermati. Yang pertama, merespon firman Tuhan dengan benar. Yesus pernah menasihati Petrus bahwa dia akan menyangkal Yesus. Namun ternyata catatan Alkitab, Petrus dengan loyalitas yang tinggi, dia berkata dia tidak akan menyangkalnya. Ternyata loyalitas yang ditampilkan Petrus tidak terlihat pada saat Yesus ditangkap dan dibawa ke depan imam besar. Sekiranya Petrus memperhatikan dengan seksama nasihat Yesus, maka dia dapat diluputkan dari kegagalannya untuk menyangkal Yesus. Sesungguhnya melalui nasihat Yesus, maka dia dapat menjaga dirinya. Dia waspada, dia berhati-hati terhadap segala pencobaan yang akan dihadapinya. Pelajaran yang kedua yang kita bisa pelajari, yaitu mencari komunitas yang tepat. Seandainya saja saat Petrus berada di komunitas yang tepat, maka dia bisa memperoleh dukungan untuk berjuang agar tidak menyangkal Yesus. Apabila dia dekat dengan Yesus, apabila dia memiliki komunitas yang tepat, maka penyangkalan itu bisa dia hindarkan. Namun sayang, ketika Yesus ditangkap dan dibawa ke besar, ia justru berada di tengah-tengah kerumunan orang yang ingin menyalibkan Yesus. Hal ini menjadi pembelajaran bagi kita sekalian. Carilah komunitas yang tepat untuk iman itu bisa bertumbuh. Pelajaran yang ketiga, kesadaran Petrus akan kesalahannya. Waktu ayam berkokok, maka berpalinglah Yesus memandang Petrus. Pandangan itu bukan untuk menghakimi, tetapi pandangan itu untuk mengasihi Petrus. Namun ketika Petrus melihat pandangan Yesus, maka ia menangis dengan sedihnya. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah berbuat salah. Tidak ada seorang pun yang terlepas dari keberdosaan. Semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi yang terpenting bukan seberapa besar dan seberapa kecil pelanggaran itu, namun apakah ia mau kembali berbalik kepada Tuhan, menyadari pelanggarannya,
menyadari keberdosaannya, dan berbalik kepada Tuhan. Tidak hanya Petrus, kita pun juga bisa melakukan pelanggaran dan kesalahan. Mari kita berbalik kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang kita memasuki episode pengadilan Pontius Pilatus yang pertama. Yohanes pasal 18 ayat 33 sampai 40. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau takkan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku, apakah telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku beri kesaksian tentang kebenaran. Tetapi orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak pula, "Jangan dia, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun." Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus dibawa ke Pontius Pilatus 2 kali. Yang pertama sesudah Mahkamah Agama, dan yang kedua sesudah Yesus dibawa menghadap Herodes. Pilatus berusaha agar Yesus terhindar dari hukuman dengan tujuan menghindarkan tanggung jawabnya atas kematian Yesus. Tetapi rupa-rupanya rakyat menolak. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Yang pertama, Yesus meyakinkan Pilatus bahwa kerajaannya bukan di dunia ini.
Di dalam Yohanes 18 ayat 36 dikatakan, jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Sayangnya dalam hal ini Pilatus tidak membela Yesus, karena Pilatus hanya fokus menjaga keamanan daerah kekuasaannya. Kadang kita juga berlaku demikian. Kita lebih mengutamakan hal-hal yang sepele dan bersifat sementara, sementara yang terpenting, yang utama, yang bernilai kekal kita abaikan. Pelajaran yang kedua, Yesus menyatakan maksud kedatangannya. Di dalam Yohanes 18 ayat 37 dikatakan, maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Melalui dialog dengan Pilatus, kita mendapatkan pernyataan yang sangat penting, yaitu tentang tujuan Yesus di dalam dunia ini, menyelamatkan orang berdosa. Meskipun tidak ada yang menopang, meskipun tidak ada fasilitas yang memadai, namun dia menyelesaikannya dalam waktu yang relatif singkat, kurang lebih 3,5 tahun. Nah, saudara-saudara, kita akan masuk kepada episode yang berikutnya, yaitu Yesus di hadapan Herodes. Lukas pasal 23 ayat 6 sampai 12. Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, apakah orang itu seorang Galilea? Dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim dia menghadap Herodes, yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang, sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus. Tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sementara itu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olokkan dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dengan Pilatus sebelum mereka bermusuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus mau berdialog dengan Pilatus, tetapi tidak mau dengan Herodes. Dan kini Yesus ada di hadapan Herodes. Herodes menghubungkan Yesus dengan Yohanes Pembaptis karena diam-diam ia suka mendengarkan apa yang dikatakan Yesus. Yang dapat kita pelajari dari perjumpaan Yesus dengan Herodes adalah, yang pertama, Herodes mempunyai kesempatan untuk bertobat, tetapi sayang hatinya sudah beku dan tidak bisa menerima tawaran dari kasih Allah yang besar ini. Yang kedua, Yesus pernah menyebut Herodes itu sebagai serigala. Dan Yesus juga tidak mau berbicara kepadanya. Karena memang Herodes adalah seorang yang licik, yang selalu memanfaatkan keadaan dan orang-orang di sekitarnya demi keagungan, demi kekuasaan, dan keuntungan dirinya sendiri. Itulah sebabnya Herodes tidak layak mendengarkan sabda Yesus.
Hal yang ketiga yang dapat kita pelajari, adanya penyesalan abadi. Seandainya Herodes mau mohon ampun kepada Yesus, tentu ia akan melakukannya, tentu Yesus sanggup mengabulkannya. Tetapi rupa-rupanya Herodes mengeraskan hatinya, dan kita tahu Herodes terhilang untuk selama-lamanya. Nah, saudara-saudara, kita akan masuk ke episode selanjutnya, yaitu pengadilan Pilatus yang kedua. Markus pasal 15 ayat 15 sampai 17. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri, dan menaruhnya di atas kepalanya. Saudara-saudara, sebenarnya Pilatus ingin membebaskan Yesus, ingin melepaskan Yesus. Dan ia hanya ingin Yesus disesah saja, demi memuaskan hati orang-orang Yahudi yang berkumpul saat itu. Tetapi dia takut kehilangan kekuasaan. Nah, saudara-saudara, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Yang pertama, Pilatus mengabaikan suara hatinya. Pilatus sangat sadar bahwa Yesus tidak bersalah. Tetapi rupa-rupanya Pilatus takut akan terjadi pemberontakan dari orang-orang Yahudi. Dan ia mengabaikan nasihat istrinya dan akhirnya memilih untuk membebaskan Barabas dan menyerahkan Yesus untuk disalib. Dia dapat membasuh tangannya sebagai tanda rasa tidak bersalah. Tetapi rupa-rupanya dia tidak bisa membasuh hatinya yang terus-menerus dikejar-kejar oleh rasa bersalah yang tidak pernah berakhir. Nah, saudara-saudara, pelajaran berikutnya, rupa-rupanya Pilatus juga takut kehilangan kedudukan, tapi justru malah kehilangan segala-galanya. Pilatus benar-benar kehilangan kedudukan, manakala dia memperlakukan dengan keras terhadap orang-orang Samaria, dan perlakuan keras terhadap Samaria itu ternyata didengar oleh kaisar dan dia dicopot dari jabatannya. Dan menurut tradisi, di sepanjang hidupnya dia selalu membasuh tangannya, dia mulai lupa ingatan, kehilangan akal sehatnya setiap saat membasuh tangan, karena dia selalu dirundung rasa bersalah yang tidak pernah berakhir. Dan dia juga akhirnya kehilangan akal sehatnya, kehilangan ingatannya, habis segala-galanya. Itulah pelajaran yang bisa kita ambil saat ini. Amin.
kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita telah mengikuti acara perenungan kontemplatif Napak Tilas Perjalanan Sengsara Yesus. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan hari ini kami dapat bersama-sama mengikuti kisah perjalanan Tuhan Yesus ketika dia sedang dalam proses mengerjakan karya keselamatannya bagi kami semua. Dan itu merupakan hadiah anugerah yang terbesar bagi kami semuanya. Kiranya melalui perenungan ini kami dapat diingatkan kembali tentang betapa besar pengorbanan Kristus di kayu salib dan betapa besar nilai dari keselamatan yang telah kami terima. Kami bersyukur Tuhan Engkau telah mengerjakan karya keselamatan tersebut di kayu salib. Bapak Ibu, saudara-saudari, setelah Engkau mengikuti acara ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya, maka sekarang kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, persekutuan dengan Roh Kudus akan beserta dengan Bapak Ibu saudara sekalian mulai saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.